Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan ketakwaanlah kehidupan menjadi penuh keberkahan, keluarga menjadi tentram, dan masa depan anak-anak kita berada dalam lindungan Allah, Tuhan Pencipta alam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi sepasang suami istri selain ketika Allah mengaruniakan seorang anak. Betapa banyak pasangan yang bertahun-tahun meneteskan air mata, berdoa siang dan malam, berharap Allah menghadiahkan seorang buah hati. Ada yang rela berobat ke sana kemari, menghabiskan harta, bahkan menunggu puluhan tahun hanya untuk mendengar panggilan yang paling indah, ayah, ibu. Karena itu, ketika seorang anak lahir ke dunia, rumah yang tadinya sederhana terasa menjadi seperti istana. Tangisan bayi menjadi musik terindah. Senyum kecilnya mampu menghapus segala lelah orang tuanya. Namun jamaah yang dirahmati Allah, apakah kebahagiaan itu berhenti ketika anak lahir? Tidak. Kelahiran anak hanyalah awal dari sebuah amanah yang sangat besar. Yang menjadi kebahagiaan sejati bukan sekedar memiliki anak, tetapi memiliki anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min sa'adatir rajul al-waladu sholih." Di antara kebahagiaan seorang adalah memiliki anak yang soleh. Perhatikanlah, Nabi tidak mengatakan bahwa kebahagiaan seseorang adalah memiliki anak yang tampan, yang cantik, kaya, cerdas, atau memiliki jabatan tinggi. Yang disebut sebagai sumber kebahagiaan adalah anak yang soleh. Mengapa? Karena anak soleh akan menjaga nama baik keluarganya. Anak soleh akan menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya. Anak soleh akan mengangkat derajat ayah dan ibunya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, betapa banyak orang tua yang memiliki rumah megah, kendaraan mewah, kekayaan melimpah, tapi setiap malam menangis karena anak-anaknya jauh dari agama. Anaknya siang malam tenggelam dalam kemaksiatan. Betapa banyak orang tua yang menundukkan kepala, yang tidak mampu menegakkan kepalanya, karena perilaku anaknya mempermalukan keluarga. Kalau sudah begitu, harta yang dikumpulkan puluhan tahun tidak mampu membeli akhlak, jabatan yang tinggi tidak mampu membeli kesolehan. Karena itu Amirul Mukminin Ali alaihissalam berkata, "Waladussu yahdimus syaraf wa yashinus salaf." Anak yang buruk peranginya akan meruntuhkan kehormatan dan mencemarkan nama baik leluhurnya. Lalu seperti apakah anak yang menjadi dambaan Islam? Allah sendiri mengajarkan doa yang seharusnya selalu dibaca oleh setiap ayah dan ibu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Perhatikanlah, Allah tidak mengajarkan kita meminta anak yang kaya, tidak pula meminta anak yang terkenal. Yang diajarkan adalah meminta anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan penenang hati, yaitu anak yang ketika dipandang membuat hati kita semakin dekat kepada Allah, anak yang ketika berbicara mengingatkan kita kepada akhirat, anak yang ketika dewasa menjadi kebanggaan agama, bukan sekadar kebanggaan keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika usia kita semakin senja, ketika tenaga mulai melemah, ketika kaki tidak lagi sekuat dahulu, siapa yang akan menopang kehidupan kita?
bukan tabungan semata, bukan jabatan, bukan pula teman-teman, tapi anak-anak yang soleh. Imam Zainal Abidin berkata, inna min sa'adatil mar'i wa yakunu lahu waladun yasta'inu bihim. Di antara kebahagiaan seorang ialah memiliki anak-anak yang dapat menjadi penolong baginya. Betapa indahnya ketika seorang ayah yang telah renta dipapah oleh anaknya menuju masjid. Betapa bahagianya seorang ibu ketika anaknya berkata, "Bu, sekarang giliran saya yang merawat ibu." Tetapi itu tidak lahir secara tiba-tiba. Ia adalah buah dari pendidikan yang panjang, buah dari doa yang tidak pernah putus, buah dari teladan yang setiap hari diberikan oleh kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih dahsyat lagi, manfaat anak soleh ternyata tidak berhenti ketika kita meninggal dunia. Ketika jasad telah dikuburkan, ketika seluruh keluarga pulang meninggalkan makam, ketika semua orang telah melupakan kita, masih ada yang terus mengalir pada kita. Apakah itu? Doa seorang anak yang soleh. Imam Ja'far As-Shadiq meriwayatkan bahwa setelah seorang meninggal dunia, pahala yang terus mengalir kepadanya diantaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Waladun sholihun yad'ulah. Saudara-saudaraku, bayangkan, kita telah lama meninggal dunia, tetapi setiap selesai sholat, anak kita mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Ya Allah, ampunilah ayahku, ampunilah ibuku, lapangkan kubur mereka, masukkan mereka ke dalam surgamu." Bukankah itu lebih berharga daripada rumah-rumah yang kita tinggalkan? Lebih bernilai daripada sawah dan kendaraan yang kita wariskan? Lebih kekal daripada seluruh harta dunia? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan sebuah kisah yang sangat menggetarkan hati. Nabi Isa alaihissalam pernah melewati sebuah kuburan yang penghuninya sedang diazab. Setahun kemudian beliau melewati kuburan yang sama, yang kuburan yang pernah dilewati setahun lalu. Ternyata azab itu telah diangkat. Lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Isa bahwa orang tersebut memiliki seorang anak soleh yang memperbaiki jalan, yang mau memelihara anak yatim dan melakukan amal kebajikan. Karena amal anaknya itulah Allah mengampuni orang tuanya. Subhanallah. Anak soleh ternyata mampu menjadi sebab keselamatan kedua orang tuanya setelah mereka berada di alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, wahai para ayah, jangan hanya sibuk mencari nafkah tetapi lupa mendidik anak. Wahai para ibu, jangan hanya sibuk memenuhi kebutuhan dunia mereka, tetapi lalai memenuhi kebutuhan rohani mereka. Sekolah yang baik sangat penting, guru yang soleh sangat diperlukan, namun pendidikan yang paling menentukan tetaplah pendidikan di rumah. Rumah adalah madrasah pertama, ayah adalah teladan pertama, dan ibu adalah guru pertama. Anak-anak tidak hanya mendengar nasihat kita, mereka melihat kehidupan kita, mereka meniru salat kita, mereka meniru kejujuran kita, mereka meniru akhlak kita. Karena itu, jika kita menginginkan anak yang soleh, maka terlebih dahulu kita harus berusaha menjadi orang tua yang soleh. Marilah kita jadikan rumah-rumah kita dipenuhi bacaan Al-Quran, dipenuhi salat berjamaah, dipenuhi doa, dipenuhi kasih sayang, dipenuhi akhlak yang mulia. Akhirnya, semoga Allah mengaruniakan kepada kita anak-anak yang menjadi penyejuk hati, penjaga agama, pengangkat derajat kedua orang tuanya, dan menjadi warisan terbaik yang terus menghadiahkan pahala hingga hari kiamat. Allahumma aslih abna'ana wa banatina waj'alhum min ibadikas sholihin. Allahumma ij'alhum qurrata a'yunin lana dunya wa dhukhran lana ba'dal maut warzuqna husna tarbiyatihim wa inna ala ada'il amanah
waj'alhu min ahlil qur'ani wal iman birahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Asyaf.